dari kelas 3B PGSD JIP FKIP Universitas Bengkulu. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mengenai konsep dasar sosiologi, antropologi, dan sejarah dengan dosen pengampu Bapak Panur Setiono MPD dan Bunda Dr. Anda Wurjinem MSI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai salah satu kebudayaan yang ada di Kota Bengkulu, yakni kesenian Sarafal Anam. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasrat dan juga keinginan. Menurut Koncaraningrat tahun 1990 halaman 186 sampai 187 mengklasifikasikan wujud kebudayaan menjadi 3 wujud. Yang pertama yaitu wujud ideal. Wujud ideal yakni wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu wujud sistem sosial, yakni wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu wujud kebudayaan fisik, yakni wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Berdasarkan pernyataan Koncaraningrat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah hasil karya manusia. Oleh karena itu, mengingat kesenian Sarafal Anam merupakan karya manusia yang memiliki nilai-nilai dan menggunakan alat-alat, maka dapat dipahami bahwa kesenian Sarafal Anam tergolong ke dalam bentuk kebudayaan, yaitu kesenian. Kesenian yang digunakan dalam adat istiadat merupakan kebudayaan dalam masyarakat, seperti halnya pada prosesi adat perkawinan, membuang rambut cemar, dan juga akikah. Sebelum Yesi menjelaskan materi selanjutnya, teman-teman ada yang tahu tidak kesenian Sarafal Anam ini berasal dari suku mana? Kesenian Sarafal Anam atau biasa disebut dengan bedikir atau berzikir adalah salah satu kesenian yang berasal dari masyarakat suku Lembak, tepatnya di Kota Bengkulu. Kesenian Sarafal Anam ini telah diwariskan secara turun-temurun karena masyarakat tersebut memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kemudian kesenian Sarafal Anam ini juga merupakan salah satu bentuk kesenian yang dilakukan dengan irama Melayu atau kasidahan yang berisikan nilai agama berupa pujian-pujian kepada Nabi ataupun Rasul. Awal mula cerita kesenian Sarafal Anam ini masuk beriringan dengan perkembangan agama Islam di Bengkulu. Perkembangan agama Islam di Bengkulu itu masuk pada sekitar tahun 1500-an. Dan pada saat itu Bengkulu masih berupa pemerintahan dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Kesenian Sarafal Anam ini dibawa oleh ulama Banten yang menyebarluaskan agama Islam yang biasa disebut masyarakat suku Lembak dengan sebutan Datuk Syekh Serunting. Kesenian ini mulai dikembangkan dan diterima oleh Haji Wajid bin Raud yang merupakan masyarakat asli Lembak. Beliau adalah sesepuh atau tetua atau tokoh masyarakat yang berasal dari suku Lembak yang dihormati dan dipercaya. Kemudian pada masyarakat suku Lembak, kesenian Sarafal Anam ini mengalami perubahan kata atau reduksi kata. Hal ini dapat dilihat yang mana kata Sarafal Anam berdasarkan kitab Ulut berbahasa Arab yaitu Syarafal Anam. Tetapi sekarang masyarakat Lembak menyebutnya dengan kata Sarafal Anam. Hal ini dipertegas oleh ketua adat Lembak yang bernama Bapak Abdullah. Pada saat ini, Kelurahan Dusun Besar masih dapat dengan mudah kita temui perkumpulan Sarafal Anam ini atau yang biasa disebut dengan masyarakat Lembak dengan klub bedikir. Kesenian ini tidak hanya dimainkan pada saat acara tertentu saja, tetapi memiliki jadwal latihan sesuai dengan klubnya masing-masing. Jadwal itu biasanya diadakan dalam 1 kali seminggu dan dilaksanakan di rumah anggota secara bergantian dan juga dilaksanakan pada malam hari. Kesenian Sarafal Anam sudah menjadi hobi
bagi kaum lelaki masyarakat suku Lembak. Kesenian Sarafal Anam ini menurut masyarakat Lembak kental dengan nuansa Islam karena diyakini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sarafal Anam biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu saja seperti prosesi pernikahan, akikah, sunatan, dan Maulid Nabi. Namun di sini saya lebih menekankan penampilan kesenian Sarafal Anam pada saat acara Maulid Nabi. Biasanya penampilan kesenian Sarafal Anam ini dimulai dari jam 8 pagi hari hingga jam 4 sore hari. Pertunjukan kesenian Sarafal Anam dilakukan dengan membaca syair yang berbahasa Arab dengan panduan kitab Ulud dan juga membaca sholawat Nabi Muhammad dan berdoa bersama. Dan juga alat musik pengiring yang digunakan untuk kesenian Sarafal Anam ini adalah rebana besar. Menurut Bapak Arsyad Mas'ud, rebana yang digunakan terbuat dari batang kelapa dan kulitnya sendiri dari kulit kambing betina karena kulitnya tipis, dan untuk perekat atau pengikatnya yaitu menggunakan kulit kambing ke batang pohon kelapa dengan menggunakan rotan. Kemudian kesenian Sarafal Anam ini kebanyakan dilakukan oleh kaum lelaki yang berjumlah lebih kurang 20 orang seperti pada foto berikut ini. Kemudian di dalam acara Maulid Nabi ini juga, setelah berlangsungnya kesenian Sarafal Anam, biasanya masyarakat membawa nasi punjung atau nasi kuning yang di atasnya ada ayam kampung dan juga bendera sebagai petanda. Kemudian ada juga cerana. Nah, seperti foto berikut ini. Pengaruh kesenian Sarafal Anam. Pengaruh kesenian Sarafal Anam bagi masyarakat suku Lembak yaitu memiliki fungsi tersendiri bagi masyarakat suku Lembak dan juga memberikan keuntungan, misalnya memberikan kemeriahan untuk suatu hajatan seperti pernikahan maupun akikah, dan juga untuk hiburan bagi yang menontonnya. Sarafal Anam cukup diakui keberadaannya karena sering digunakan oleh masyarakat suku Lembak dalam berbagai aktivitas sosial. Karena setiap pertunjukan yang diadakan oleh masyarakat suku Lembak terkesan antusias dari berbagai lapisan masyarakat untuk yang menontonnya. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Sarafal Anam ini yaitu pertama, nilai sosial. Nilai sosial yaitu sebagai media silaturahmi untuk berkumpul semua kalangan di mana para tetua, tokoh agama, dan tokoh adat akan hadir pada kesenian Sarafal Anam ini. Kemudian, terjalin juga kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota klub kesenian Sarafal Anam. Yang kedua yaitu nilai kerohanian. Dapat kita lihat dari adanya nilai Islami yang tinggi di mana lagu-lagu yang dibawakan berisi tentang pujian terhadap Nabi. Dan yang terakhir yaitu nilai keindahan. Dapat kita dengar dari irama lagu dan dari bunyi tabuhan yang keluar dari rebana tersebut. Kemudian dilihat dari cara pakaian yang digunakan oleh pemain Sarafal Anam ini terlihat rapi menggunakan kain dan juga peci. Kesenian Sarafal Anam ini tetap terjaga dan lestari hingga sekarang karena kesenian ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Lembak. Namun tidak banyak karena masyarakat sekarang lebih memilih untuk menggunakan organ tunggal. Hal ini juga karena adanya dampak pengaruh dari globalisasi. Kemudian yang membedakan juga dahulu dengan sekarang yaitu pada zaman dahulu yang belajar adalah anak-anak. Namun sekarang yang belajar kesenian Sarafal Anam ini kebanyakan bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Untuk itu,
kita sebagai generasi muda harus terus menjaga dan melestarikan kesenian Sarafal Anam ini agar tidak dilupakan oleh masyarakat. Itulah penjelasan mengenai kesenian Sarafal Anam suku Lembak, tepatnya di Kota Bengkulu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman, saya mohon like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.